Oke Prof, minta pendapat sebagai praktisi hukum soal uang donasi dan akhirnya uang donasi itu dialihkan ke korban NTT, namun dari pihak dari Ya, garis besar hukum itu muatannya kewajiban dan hak. Kalau Barat lebih menekankan hak, baru kewajiban. Kalau Islam lebih kepada kewajiban. Iya karena budu, wa iya karena nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Nah, itu berarti hak. Dalam perspektif uang sumbangan, secara administratif Agus punya hak. Kenapa? Karena uang itu pada datang kepadanya, walaupun mekanismenya lewat novi, lewat yang lain-lain, yang menggagas, itu proses dilalahnya. Tapi dalam perspektif administrasi hukum, itu haknya si Agus. Tetapi jangan lupa, kenapa uang itu pada datang untuk menyumbang itu? Substansinya untuk sumbangan membantu berobatnya matanya si Agus. Nah, ketika fungsi matanya nggak diobatin, kemudian dia bilang katanya semata saya tidak mungkin sembuh, jadi tidak bisa diobati atau lebih baik uang saya pakai. Nah, itu yang nggak benar. Jadi dia disfungsional, bahasa tegasnya tidak amanah. Dan kalau dalam perspektif hukum di Indonesia bisa kena juga yang berkait dengan 372, ya, masuk kategori itu karena dia menguasai uang itu bukan karena kejahatan, ya. Dia dapat sumbangan tapi dia gelapkan gitu, itu aja. Nah sekarang kalau pengadilan ini mau menyelesaikan, biasanya ada mediasi. Nah di mediasi itulah hakim akan menyarankan apakah Agus minta maaf karena posisinya, tapi pengadilan juga menyarankan Novi mestinya izin dulu sama dia karena walaupun bagaimana uang itu sudah beralih kepada si Agus. Ya berarti Prof mendukung apa yang dilakukan Denny Sumargo dan juga Ketua Yayasan Daru yaitu Giri untuk mengalokasikan dana untuk Agus itu untuk ke NTT ya? Begini harga, saya tidak posisi menyetujui argumentasi Densu dengan Novi, nggak ada urusannya. Tapi saya lihat sudut pandang hukum. Dari sudut administrasi, barangkali saya nggak tahu pendalamannya, Novi dan Densus tidak memberitahu sebelumnya kepada Agus, karena mau Anda suka atau tidak boleh klaim itu bukan lagi uang Agus, tidak bisa, karena sudah ada perpindahan administrasi. Tapi setelah didalami, kelakuan Agus yang juga tidak amanah, ini patut secara moral tidak dibenarkan. Oleh karena itu, saya membuat satu argumentasi berdasarkan hukum administrasi, catat tadi haknya Agus ada. Tapi secara moral hukum, nah hukum itu adalah muatannya moral. Jadi kalau moralnya tidak terpenuhi untuk berlaku sesuai dengan amanah, uang itu apa? Di situ Agus bisa dikenakan tidak bermoral. Nah, oleh karena itu boleh dipindahkan kemana aja, boleh. Nah perseteruan ini harus disudahi lah. Disudahi untuk apa sih uang segitu juga ya? Nama orang macam-macam akhirnya begini, ya Allah, itu kan bukan uang kita juga. Dia rek naon cek sutama begitu aja deh. Tapi kalau Agus mengklaim ingin uang itu balik, Nggak bisa. nggak bisa ya? Nggak bisa karena dia udah mencederai moral. Di situ. Kayak gini aja, maling ditimpe barang orang. Pada waktu perpindahan itu udah pindah. Cuma peristiwanya maling, nggak benar. Nggak pintar lagi maling minta balik lagi yang dia malingin. Nggak logik. Oke, untuk Bunda sendiri, Bunda yang mengikuti ya cerita ini ya kan, dan akhirnya tadi juga ada statement dari kuasa hukumnya dari pihak si
Agus sendiri tidak terima uangnya dialihkan ke sana. Pendapat Bunda sendiri gimana? Kalau masalah tidak terima dan menerima atau tidak terima, dia nggak bisa juga, ya kan? Seperti yang disampaikan Bang Edi tadi, ini adalah hukum moralitas. Secara kalau kita sudah memberikan yang donatur, niat donatur itu kan untuk obat mata, nggak boleh dipindahkan. Secara Islam, uang anak yatim dan duafa, bersisa uang anak yatim, kita serahkan ke duafa. Ternyata nggak ikhlas itu donatur, Menyalahi akad. menyalahi akad. Jadi kalau akadnya sudah ternodai, sudah salah, jadi tujuan sudah tidak sesuai, tentu boleh dong donatur minta. Adanya donatur, adanya Denny Sumargo, adanya yayasan. Yang bertiga ini sudah sepakat. Saya rasa ini sudah clear. Kenapa Agus tidak diajak? Dari awal Agus sudah melawan. Pertama, Agus tidak amanah. Kedua, dia sudah melawan orang yang membantu dia. Dia tantang, dia adukan, dia laporkan, dia cari pengacara. Akhirnya tentu orang nggak sabar, Bang. Tentu orang menganggap ya udah. Ada 3 elemen ini. Denny Sumargo yang punya media, yayasan adalah si Novi dan donatur. Itu sudah memenuhi unsur untuk mengembalikan uang itu, dan uang itu sudah dipegang oleh mereka bertiga. Daripada fitnah berlama-lama, mending dialirkan ke yang lain yang lebih bermanfaat. Maaf, bukan ke Agus tidak bermanfaat, karena Agus sendiri sudah menyalahgunakan, dan kemudian Agus bilang ini mata tidak mungkin sembuh. Jadi dia sudah menganggap, jadi kalau matanya nggak mungkin sembuh, ya uang kembaliin dong. Jangan untuk dia, dilakukan untuk keperluan lain. Nah itu. Tapi kalau dari awal Agusnya mengikuti keinginan Ibu Novi, itu kan nggak kenal sama Agus. Agus disiram oleh orang, matanya pecah, kemudian ketemu sama Novi itikat baik, dibantu untuk obat mata, mau ke Singapura, mau ke Amerika. Mungkin Novi siap untuk membantu mencarikan donatur. Nah, ikuti maunya apa keinginan Novi. Udah sembuh matanya, bersisa uang, silakan, pasti diserahkan, ya Bang? Ya, kalau menurut pendapat hukum saya begitu. Nah, tidak ujuk-ujuk, ini nggak akan sembuh, ini tidak akan gini, kemudian uang dimanfaatkan ke yang lain. Novi ini dia punya agama. Kalau dia tidak amanah, uang dilakukan dipindahkan kepada yang tidak sesuai dengan keinginan orang. Mungkin kalau matanya tidak sakit, donasi itu tidak akan sebanyak itu. Coba saya bilang, Pak tolonglah bantu saya, Densu, saya punya utang nih, tolong lunaskan utang saya. Dicari donasi, malah orang akan menghujat, tidak akan mau bantu. Nah ini kalau mungkin saya sakit, saya nggak mampu berobat, sebanyak orang yang nggak suka bantu orang hibah, dibantu orang kita gitu. Nah kehibaan orang ini terjunlah orang 200 juta, 300 juta kan begitu. Nah terkumpullah uang 1,8 tadi. Nah harusnya kejujuran, semua itu kejujuran, ya Bang? Ya. Nah jujur, benar, adil. Nah jujur, benar, maka adalah kebenaran, maka timbullah keadilan. Adil itu datang dari sebuah kebenaran dan kejujuran. Jujur itu bisa adil, bisa jadi benar. Nah itu kalau kita bolak-balik pasti akan memahami persoalan ini. Satu pertanyaan buat Bang Prof Edi. Ya. Jadi poin benang merahnya 3 orang dari yayasan, dari Novi atau dari Denny Sumargo membawa uang itu tanpa koordinasi dari pihak A, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, cuma juga melanggar etika. Etika dalam perspektif lo nuwun lah misalnya, Gus tolong Gus ya, aduh udah gak amanah, gue mau pindahin uang ini, ya mestinya begitu. Tapi mungkin juga ditempuh Itu sudah disampaikan sebelum. Tapi itulah, tapi substansi hakikat nggak salah, karena Agusnya yang keliru secara moral telah
Penyimbang dari akad. Islam tuh kekuatannya di akad, ikatan, Ijab kabul. ijab kabulnya fisik. Cakep banget.